Shalom, Elevate. Puji nama Tuhan, kalau saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, hadirat Tuhan bisa kita rasakan bersama-sama. Mari kita sebelum kita mulai ibadah di saat ini, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, saat ini kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kami, untuk bersama-sama belajar lagi Bapa. Inilah kami, izinkan setiap kami memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami buka ibadah ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di hadapan-Mu. Dan inilah penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Amin. Inilah kami para penyembah-Mu ya Bapa. Izinkan kami menjadi para penyembah yang benar. Izinkan kami menghampiri tahta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku. Katakan bersama, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawalah setiap kami, bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Kami hampiri tahta-Mu. Kami sujud menyembah-Mu ya Bapa. Mari bersama-sama katakan, ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu, muliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidup kami, inilah hidupku. Oh, jadikanku
bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku, jadikanku para penyembah-Mu, penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu bersama-sama. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk mengenalmu, untuk lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami ya Tuhan, menyembah-Mu di dalam roh. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Kami mau jauh lebih lagi mengerti Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami. Bersyukur Tuhan buat setiap yang Kau berikan dalam hidup kami. Katakan bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
penyembah-Mu. Bila ku lihat dan bila ku buka mataku Tuhan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami kagum Tuhan. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Biar musik naikkan pujian ini, mari kita bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan-Nya, naikkan sembah dan pujian di hadapan-Nya. Tiada kasih yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Katakan bersama-sama, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Takkan ada lagi Tuhan kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan.
Kami rindu Tuhan untuk lebih mencintai-Mu. Kami rindu lebih dalam lagi mengenal Engkau. Inilah kami Tuhan. Saat ku tertunduk diam, saat ku tertunduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman-Mu yang menuntun jalan hidupku, hidup dalam rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Katakan, ku mau lebih lagi, ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Katakan, saat ku tertunduk diam, saat ku tertunduk diam dalam hadirat-Mu, merenungkan kasih-Mu, merenungkan kasih-Mu yang tak pernah hilang di hidupku, merenungkan firman-Mu, Tuhan, yang menuntun jalan hidupku, hidup di dalam rencana-Mu, rencana-Mu, menghidupkan Roh-Mu di dalamku. Ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan. Katakan dengan lembut, ku mau lebih lagi, ku mau lebih lagi mencintai-Mu, ku mau lebih dalam mengenal-Mu, hidup di dalam setiap kehendak-Mu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku
untuk kemuliaan. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, lebih lagi mencintai, ku mau lebih dalam mengenalmu, hidup di dalam setiap kehendakmu, sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Sampai seumur hidupku, sampai habis nafasku, mengabdikan hidupku untuk kemuliaan-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau layakan kami berada di tempat ini ya Tuhan, dan di rumah kami masing-masing untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kami, dan biar hadirat-Mu yang penuh menguasai kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang-Mu ya Tuhan, dan singkapkanlah ini untuk semua kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala puji hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman semua, shalom Sobat Elevate dimanapun teman-teman berada. Senang pada siang hari ini kita kembali berkumpul untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Tema yang akan saya berikan pada hari ini adalah bicara mengenai loving family and loving God. Bicara bagaimana mencintai keluarga dan mencintai Tuhan. Ya, bagaimana mengasihi keluarga dan mengasihi Tuhan. Ini adalah topik yang sangat esensial dan sangat penting bagi kita keluarga Kristen di akhir zaman ini. Mengasihi atau mencintai itu adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi ternyata seringkali sulit dilakukan. Kalaupun kita tidak bilang sulit, seringkali lupa untuk dilakukan. Kok bisa lupa Pak? Kita bisa lihat seorang suami misalnya bisa lupa bagaimana cara mengasihi istrinya. Kita ingat, kita semua pernah muda. Beberapa di antara saudara memang mungkin lagi masa pacaran, dan beberapa di antara saudara juga sudah melewati masa pacaran dan masuk masa rumah tangga. Bagi Anda yang sudah masuk masa rumah tangga ya, seringkali seorang suami lupa loh cara mengasihi istrinya. Ya, seperti pada waktu pacaran dulu. Ingat ya, waktu kita pacaran dulu, kalau bisa itu duduk itu dempet. Jangan ada jeda, jangan ada sela. 1 senti pun jangan, super duper dempet kalau bisa. Ingat zaman pacaran dulu ya, ditanya sama pacar kita itu, yang kamu maunya makan apa, kamu mau kemana, apapun yang kamu mau aku akan lakukan, iya kan. Bahkan misalnya ya, ke ujung dunia pun aku temani. Itulah gombalnya sang suami ketika masih jadi pacar. Ya, ketika mau nyebrang jalan, ya, sang pacar dipegang tangannya. Ada mobil mau nabrak dia, cepat-cepat dia tarik pacarnya itu ke pinggir jalan, dan mungkin malah membiarkan dirinya tertabrak. Seorang istri juga sama, seringkali lupa bagaimana cara mengasihi suaminya. Seperti pada saat kasmaran pacaran zaman dulu. Ya. Seorang istri ketika berlaku sebagai pacar dulu, ketika si pacar itu datang, tidak lupa menyediakan apel untuk pacarnya setiap kali datang.
Setiap kali ngapel dikasih apel. Ditanya, kok kamu pucat? Kok kamu kurang tidur? Ya. Kok kamu kurang semangat hari ini? Udah makan atau belum? Ya, segala rupa perhatian itu diberikan dengan luar biasa. Itu terjadi pada saat zaman pacaran. Ketika masuk masa rumah tangga suami istri, seringkali menjadi lupa bagaimana cara mengasihi dan mencintai. Ya, padahal mestinya pernikahan adalah awal, ya. Awal di mana pacaran itu dilakukan dengan lebih sungguh-sungguh, ya. Harus menciptakan suasana pacaran dalam pernikahan. Tak lupa juga saya melihat sepasang suami istri bisa lupa cara mengasihi anak-anaknya secara sungguh-sungguh di zaman now. Suami istri bisa menganggap bahwa dengan memberikan apa yang terbaik menurut pandangan matanya adalah hal yang sudah sempurna bagi sang anak. Padahal kalau diingat-ingat dulu, sepasang suami istri ketika mau mendapatkan seorang anak, ya, apalagi untuk suami istri yang memiliki anaknya itu sulit, konsultasi ke dokter, ya, lalu berdoa sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh. Ketika di tes pack positif, ya, bersyukur, ya, mungkin juga bikin acara syukuran begitu, lalu memberikan vitamin yang terbaik buat adik bayi dalam kandungan, ya kan, USG pun direkam, disimpan, ya. Lalu ketika lahir, setiap hari kerjanya adalah sang bayi dilihatin, ditunggu kapan matanya terbuka, kapan ketawa, kapan tersenyum, begitu ya. Sebelum dia lapar, cepat-cepat orang tuanya kasih susu, kasih makanan, ya. Lalu juga anak-anak, ketika masuk anak-anak, orang tuanya tidak lupa membelikan mainan untuk sang anak. Tetapi ketika anak mulai sudah tumbuh besar, mulai membesar, kok seakan-akan bisa terjadi dalam tanda kutip seolah-olah suami istri, seorang ayah dan ibu lupa bagaimana mengasihi anaknya seperti dulu, ya. Tak lupa juga saya menyoroti kejadian seorang anak yang sudah dewasa itu bisa lupa juga bagaimana mengasihi orang tua di masa tuanya. Banyak orang tua kesepian, banyak orang tua sendirian, banyak orang tua menunggu telepon anaknya tapi anaknya tidak telepon, ya. Banyak orang tua menunggu kapan anaknya datang membawa makanan. Banyak orang tua menunggu kapan akan diajak berkreasi bersama dan seterusnya. Seorang anak yang sudah dewasa bisa lupa bagaimana mengasihi orang tuanya di masa tuanya, padahal ketika dia anak-anak masih menjadi adik bayi, ngompol sekian kali dalam semalam, ya kan, lalu buang air setiap hari dalam popok. Orang tua tidak lupa untuk segera membereskan dan membuatnya menjadi rapi kembali bagi sang anak. Terjadi banyak kelupaan akan kasih dan cinta di dalam lingkungan keluarga, seperti tadi saya katakan, entah anak terhadap orang tua terhadap anak, suami terhadap istri, istri terhadap suami, suami istri terhadap anak, ya. Banyak hal-hal yang seolah-olah menjadi lupa. Saya merenungkan dengan sungguh-sungguh kenapa hal ini bisa terjadi di dalam banyak keluarga Kristen. Kenapa kelupaan ini bisa ada? Kenapa kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin? Termasuk dalam lingkungan keluarga Kristen yang notabene adalah lingkungan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengamati dan mulai melakukan analisis, merenungkan. Ternyata beberapa penyebab yang memungkinkan kondisi, ya, lupa kasih dan kurang kasih ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, manusia zaman now memiliki kehausan akan uang yang hebat. Manusia menjadi makhluk yang sedemikian komersil.
dalam artian mengejar materialisme berlebihan, sebab lingkungan sekitar menuntutnya demikian. Padahal kalau orang Kristen berkaca dari Alkitab, Alkitab sejak zaman dulu sudah menjelaskan. Misalnya dalam Khotbah 5 ayat 10 ditegaskan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Manusia zaman sekarang dituntut untuk mencari uang dengan sangat keras, ya, sehingga seringkali kasih menjadi dingin. Yang kedua, saya merenungkan dan melakukan analisis. Ternyata saya menemukan bahwa manusia zaman now memiliki rasa cinta kepada diri sendiri secara hebat. Sebetulnya apa yang terjadi di dalam zaman now ini sudah dituliskan dalam Alkitab. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 2 berkata demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Memang Alkitab menjelaskan dan memberikan gambaran yang presisi mengenai keadaan pada akhir zaman ini. Bahkan karena saking manusia itu cinta kepada diri sendiri itu memang kelihatan dalam semua bidang, dalam segala bisnis dan pekerjaan yang dilakukan manusia setiap hari. Seringkali yang dicari adalah yang menguntungkan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Yang penting dirinya sendiri, cuan-cia. Yang ketiga, saya merenungkan juga kenapa kasih itu menjadi lupa atau kurang. Ya, saya mengamati bahwa manusia zaman now itu sudah terpikat dengan dunia ini. Dunia ini menawarkan segala kemewahan, kemegahan, segala fasilitas yang menyenangkan, terutama bagi keinginan daging, mata kita, telinga kita, ya, itu ditawarkan kemewahan-kemewahan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam dunia. Padahal Alkitab menyatakan dengan jelas, Yohanes 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia memang menawarkan segala sesuatu dengan instan dan mudah. Apalagi di dalam zaman now ini dengan serba cepat, arus informasi begitu dahsyat. Apapun yang manusia inginkan cari di Mbah Google, katakanlah begitu, itu pasti ada. Kebanyakan ada. Dari hal yang baik sampai hal yang buruk ada. Kemudahan-kemudahan begitu banyak didapat sehingga memperoleh apa yang ada di dalam dunia menjadi begitu cepat dan begitu instan. Menjadi pilihan bagi kita, ya, apakah kita mau terikat dengan dunia ini atau tidak. Tetapi satu yang saya mau tegaskan, walaupun segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa dicari dengan teknologi yang ada, dengan sistem informasi yang begitu baik, hanya satu yang tidak bisa dicari, Tuhan tidak bisa dicari, ya, dalam sistem teknologi informasi, dalam Google, dalam Yahoo, tidak bisa. Anda harus mencari Tuhan di dalam kehidupan ini dengan sungguh-sungguh. Manusia diberikan free will, diberikan kehendak bebas untuk memilih. Karena sejak zaman Adam dan Hawa, memang manusia itu diberikan privilege. Ya, kamu mau milih siapa? Ya, diberikan kebebasan, privilege untuk memilih.
mau ikut Tuhan atau mau ikut yang lain. Dan Tuhan tidak bisa memaksakan manusia untuk menghadirkan diri Tuhan dalam keluarga, dalam kehidupan dirinya. Tuhan tidak bisa memaksakan. Sungguh ironis banyak masalah-masalah keluarga yang terjadi sekarang ini di zaman now. Kadang-kadang sungguh di luar perkiraan dan di luar bayangan. Baru-baru ini saya menerima telepon dari suatu kota, seseorang, katakanlah namanya X, telepon kepada saya sampai 3 jam lebih bertelepon. Ya, dan berkonsultasi panjang dan lebar begitu ya. Ternyata kehidupan keluarga itu menjadi begitu ringkih di zaman ini. Ya, dia bercerita bahwa dia yang sudah berumur 15 tahun di atas saya gitu ya, menikah dengan istrinya yang sudah punya anak 3 begitu ya, menikah di atas 25 tahun, ternyata terpaksa harus berpisah. Bagaimana mungkin bisa terjadi? 25 tahun lebih sudah bersama, sudah punya anak 3. Ya, tapi ternyata menjelang ending, kenapa sampai terpisah? Mengapa cinta dan kasih itu menjadi begitu dingin? Ya, dan begitu banyak hal yang dia ceritakan begitu ya. Dan ini sudah terjadi, secara legal sudah dilakukan, secara hukum sudah diputuskan, tidak bisa kembali. Ya, dan tentu tragedi-tragedi seperti ini juga banyak terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Dari kejadian ini saya mengamati bahwa ternyata di dalam zaman now kasih itu menjadi begitu dingin. Manusia sering lupa akan cinta dan lupa akan kasih satu dengan yang lain. Kenapa kasih seorang manusia satu kepada yang lain? Seorang suami kepada istri, seorang anak kepada orang tuanya, sepasang orang tua kepada anak. Kenapa kasihnya bisa menjadi begitu dingin? Sebenarnya akar masalahnya hanya satu, yaitu setiap anggota keluarga yang ada kurang dapat menghadirkan kasih Tuhan dalam diri masing-masing untuk bisa dibagikan kepada semua orang yang lain. Entah ayah kurang menghadirkan kasih Bapa, kasih Tuhan kepada anak-anaknya, sehingga walaupun ada anak-anak menjadi generasi yang fatherless, ya, seorang ibu yang kurang memberikan kasih kepada anak-anaknya, demikian juga anak kepada orang tuanya. Masalahnya satu, kasih Tuhan tidak dihadirkan dalam dirinya, kasih Tuhan tidak dihadirkan dalam keluarga itu. Dan ketika kasih Tuhan tidak melingkupi setiap anggota keluarga yang ada, kasih Tuhan itu tidak bisa mengalir dan dibagi keluar kepada semua yang lain. Saya yakin dan percaya setiap keluarga di tempat ini dan di rumah memilih untuk menghadirkan Tuhan dan memilih untuk menghadirkan kasih-Nya di tengah-tengah setiap anggota keluarga. Menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kasih Tuhan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, dan saling kita bagikan satu sama dengan yang lain. Bagaimana caranya? Nah, inilah caranya yang mau saya berikan kepada Sobat Elevate, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Cara menghadirkan kasih Tuhan. Yang pertama, tentu Bapak dan Ibu, kalau mau menghadirkan kasih Tuhan, carilah terlebih dahulu Tuhannya. Ibaratnya kalau saudara dalam bekerja, kalau saudara mau mendapatkan uang, carilah pekerjaan untuk saudara bisa bekerja sehingga saudara bisa mendapatkan uang. Kalau saudara mau menghadirkan kasih Tuhan dalam lingkungan keluarga,
dalam dirimu, dalam setiap anggota keluargamu, dan saling membagikan kasih itu satu dengan yang lain. Maka tidak lain dan tidak bukan yang pertama, carilah dulu Tuhannya. Setiap pagi ketika saudara dan saya, Bapak Ibu, Sobat Elevate, teman-teman semua bangun pagi, pilihlah mencari Tuhan. Jangan pilih cari HP. Jangan pilih lihat WhatsApp. Jangan pilih lihat TV. Jangan pilih lihat Mbah Google. Cari Tuhan. Setiap kali kita bangun pagi, nikmati kasih-Nya itu secara penuh, secara luar biasa. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang maha hadir. Dan kasih-Nya itu terasa dan real dan bisa dibagikan kepada semua orang yang kita kasihi ketika kita mengalami kepenuhan kasih Tuhan. Alkitab mencatat demikian, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan untuk pagi-pagi mencari Tuhan. Kalau kita adalah orang Kristen, pengikut Tuhan, kita juga meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pagi-pagi, bangun pagi, carilah Tuhan. Kalau kau mau dapat kasih Tuhan, kau harus cari Tuhannya dulu. Aku pun demikian. Aku mau mendapatkan kasih Tuhan, aku harus cari Tuhannya lebih dulu. Akan baik kalau satu keluarga itu pagi-pagi bisa bersama-sama berlutut, mencari Tuhan. Dan biar Tuhan memenuhkan setiap anggota keluarga itu dengan kasih-Nya. Seringkali banyak alasan. Saya kerja jauh, harus naik KRL pagi-pagi. Saya kerjanya macet, naik kendaraan harus 2 jam dari Tangerang ke Jakarta. Saya masih punya balita, anak yang masih kecil, malam hari rewel, sehingga kurang istirahat, tidak bisa berdoa. Seringkali alasan kita itu begitu banyak. Tetapi kalau misalkan kita tahu bahwa kita esok pulang, pasti kita hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan. Yang jadi masalah, kita tidak tahu kapan kita pulang. Masihkah kita mau berjudi dengan tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari? Ya. Kalau kita tidak mencari Tuhan, tidak mungkin kasih Tuhan itu ada dalam diri kita dan kita bisa bagikan dengan orang lain. Tidak mungkin. Tuhan itu real. Milikilah pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan itu bisa dirasakan. Ya. Dan kita bisa diliputi kehangatan kasih Tuhan. Dan ketika kita menyelam dalam kasih Tuhan, itu waktu bisa tidak berasa. 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, itu tidak berasa. Dan kita begitu bersemangat setiap pagi untuk mencari Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadirkan kasih Tuhan bagi setiap anggota keluarga kita. Ingat, sepanjang hari, setiap hari, yang pertama kita lakukan, kita harus memiliki perkataan yang menguatkan. Alkitab sudah dengan jelas menulis dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataannya menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saudara, selaku anggota keluarga, entah selaku sebagai ayah, anak, ibu, ya, milikilah perkataan yang menguatkan satu dengan yang lain. Ketika anak kita mendapatkan nilai yang jelek dalam tugas, dalam ujian, jangan memiliki kata-kata yang negatif. Ya, misalnya kata-katanya, dasar lu memang bego sih, lu nggak belajar, sekarang lu rasain akibatnya. Ya,
dasar lu anak bego begitu. Tidak boleh. Jangan ada kata-kata negatif di dalam anggota keluarga satu dengan yang lain. Harus ada kata-kata yang membangun. Ketika anak kita mendapatkan nilai yang jelek, kita katakan, lain kali belajar lagi. Kamu pasti bisa. Papa mama yakin kamu pasti berhasil. Bangkitkan rasa percaya dirinya, motivasinya dengan kata-kata yang tepat. Ketika seorang ayah pulang ke rumah, ternyata pulang ke rumah dia di PHK dari perusahaannya karena badai pandemi yang tidak selesai-selesai. Sang istri, kuatkan suamimu dan katakan, dulu kita sudah melewati badai sekian lama dan kita senantiasa berhasil. Badai kali ini datang, pasti Tuhan menyertai kita dan kamu dibuat Tuhan berhasil. Ya, anak-anak, teguhkan hati orang tua ketika melihat sang anak melihat sang mama menangis. Ya, karena kekurangan harus mengatur uang keluarga. Sang mama bingung, sang mama tidak bicara apa-apa. Sang mama menangis. Kuatkan mamamu dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Yang kedua adalah selain dikatakan yang menguatkan, beri pelukan yang hangat. Beri pelukan. Yesus pun mempraktekkan bahasa kasih dengan memberikan pelukan kepada anak-anak yang datang kepadanya. Bapak, Ibu, teman-teman Sobat Elevate bisa lihat dalam Markus 10:13-16. Dalam Kidung Agung 25-6 juga ada. Nanti juga bisa dilihat. Bahasa kasih adalah pelukan yang hangat. Hai orang tua, saya bertanya, kapan kamu terakhir memeluk anak-anakmu? Ya, waktu anak saya masih kecil. Kira-kira waktu umur 10 tahun. Kenapa anakmu waktu umur 12 tidak kau peluk? 13, 14. Kenapa tidak kau peluk? Terakhir kapan kau cium anakmu? Waktu dia sekolah kelas 6 SD. Kenapa sekarang tidak kau lakukan? Ya, padahal itu adalah bahasa kasih. Menghadirkan kasih Tuhan bagi anak itu. Lewat pelukanmu orang tua kepada anak. Hai anak-anak, ya, kapan terakhir kamu memeluk orang tuamu yang sudah tua renta? Kapan terakhir kali kau gandeng dia? Ya, menjadi pembelajaran bagi kita dan kita harus berpikir ini dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bagaimana kita menghadirkan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita sepanjang hari. Beri perhatian yang penuh. Ibrani 10 ayat 14 berkata demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Beri perhatian yang penuh. Kalau saudara punya taman yang indah di rumah, taman itu tidak saudara rawat. Lama-lama taman itu juga akan menjadi usam. Mungkin menjadi kering. Mungkin penuh dengan benalu. Ya, pada akhirnya nggak keruan-keruan lagi bentuknya. Demikian juga dengan keluarga kita, kalau kita tidak perhatikan dan tidak ada kepedulian di antara anggota keluarga. Kebersamaan dan kualitas menjadi kualitas dalam bersama, ya, dalam kebersamaan menjadi hal yang penting. Jangan gadget, kesibukan kita mendistorsi perhatian setiap anggota keluarga satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah layanilah satu dengan yang lain dengan pelayanan yang penuh. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose 3 ayat 14 berkata demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai seorang yang muda, ya, generasi dewasa muda begitu ya, seringkali kita menjadi orang yang demikian rajin. Kau disuruh bos bekerja tuntas, bahkan tanpa disuruh pun pekerjaan sudah dilakukan dengan tuntas. Kita begitu perhatian dengan teman-teman di luaran, kita begitu perhatian, tetapi untuk anak istri perhatian kita begitu minim. Untuk suami kita perhatian begitu minim. Kita harus menghadirkan kasih Tuhan dengan melayani yang penuh.
Ya, kalau kasih Tuhan menjadi minim, bahaya, nanti ada kasih yang lain yang bisa timbul dalam keluarga, ya kan, kasih yang merusak orang ketiga dan seterusnya. Jangan biarkan hal itu timbul dalam keluarga kita. Beri pelayanan yang penuh satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah yang kelima, hati yang mengampuni. Nah, ya, kita kebanyakan kalau jadi orang itu kalau kita dimarahin bos, dimarahin teman dan seterusnya itu masih nggak apa-apa, ya. Kita diomelin oleh orang yang tidak dikenal pun tidak apa-apa. Apalagi orang Kristen yang mendengarkan siaran ini, ya, mungkin adalah orang yang konon disebutnya adalah sudah lahir baru, ya, sudah mengerti kebenaran. Tetapi seringkali ya, hati ini menjadi sulit mengampuni ketika yang memarahi adalah orang dekat. Bisa istri, bisa suami, bisa anak. Itu hatinya goresnya langsung tajam, ya, langsung tergores begitu dalam. Padahal Alkitab bilang begini, ya, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang searuh menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sudah mengampuni kita lebih dulu. Kenapa kita nggak mau mengampuni anggota keluarga kita yang lain? Kalau istri kita bawel dan ngomongnya nyelekit ketika kita sampai rumah, belajarlah untuk sabar dan ampuni dia. Sebab mungkin dia sendiri tidak sadar apa yang dia lakukan. Ketika seorang suami begitu dikejar deadline, di mobil dikejar, di kantor dikejar, ya kan, di rumah dikejar pekerjaan, ya kan, karena memang dia harus bekerja keras untuk menopang keluarga dengan kerja sana sini, ya kan. Mungkin secara refleks, secara tidak sengaja karena suami juga kurang tidur dan harus begitu fokus dengan pekerjaannya, secara tidak sengaja ngomong hal yang agak keras terhadap istri. Maafkanlah suamimu, sebab mestinya ia tidak bermaksud demikian. Ya, beri ampun satu dengan yang lain. Banyak keluarga hancur sebab tidak mau mengampuni. Kekesalan sedikit-sedikit, kemarahan sedikit-sedikit itu ditimbun sampai pada akhirnya satu titik itu meledak, biar, dan keluarga itu menjadi berantakan. Jangan sampai kita punya hati yang tidak mengampuni. Bapa di surga lebih dulu mengampuni kita. Ampuni satu dengan yang lain. Kalau kita sudah tahu pagi hari kita mencari Tuhan, supaya kasih-Nya bisa kita rasakan, bisa kita serap, kita tularkan. Dalam sepanjang hari kita lakukan, ya, apa yang kita perbuat, kita pikirkan, kita ketemu orang, kita bagikan bahasa kasih itu, ya, juga kepada anggota keluarga kita. Maka tidak lupa ketika sepanjang hari dilakukan, pagi dilakukan, malam pun buatlah doa mesbah keluarga. Banyak keluarga Kristen tidak membuat doa mesbah keluarga setiap malam. Ya, saya yakin banyak. Anak doa sendiri, papa doa sendiri, mama doa sendiri. Tidak ada pujian penyembahannya dinaikkan setiap malam. Semua serba sendiri-sendiri. Padahal kesatuan keluarga itu penting untuk menopang satu dengan yang lain. Ketika pujian dan penyembahan dilakukan bersama-sama dalam hati yang penuh kasih, itu kasih Bapa itu semakin turun melimpah. Dan kuasa Tuhan itu melingkupi setiap anggota keluarga. Dan pasti setiap anggota keluarga jadi lebih penuh dengan kasih Tuhan dan lebih bersemangat membagikan kasih itu satu dengan yang lain. Hal ini tidak bisa diceritakan. Hal ini harus dialami. Harus dialami. Ketika Anda sudah membuat mesbah keluarga setiap malam, ada satu hari yang bolong, pasti akan berasa, kenapa hari ini bolong? Begitu ya. Pasti akan berasa. Dan ada yang kurang lengkap.
begitu. Jadi sepanjang hari itu harus di cover. Dari pagi, sepanjang hari dilakukan, lalu malam. Tuhan Yesus juga memberi contoh. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Di dalam setiap rutinitas pekerjaan yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan, Tuhan Yesus juga ada waktunya untuk undur diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Pagi hari dimulai dengan doa, sepanjang hari bagikan kasih Tuhan itu. Malam hari tutup lagi dengan doa. Orang yang mengasihi Tuhan semestinya memancarkan kasih Tuhan dalam keluarganya. Orang yang mengasihi keluarganya semestinya juga memiliki kasih itu daripada Tuhan, dan hatinya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dipisahkan antara mengasihi keluarga dan mengasihi Tuhan. Dua-duanya satu kesatuan yang dilakukan secara bersamaan. Pilihan ada di tangan saudara. Saudara mau menghadirkan kasih Tuhan untuk anggota keluarga atau tidak? Kita tidak bisa memaksa satu dengan yang lain. Tetapi kita yakin dan percaya ketika kasih itu dicurahkan dan kasih itu dibagikan akan memberi dampak yang luar biasa bagi setiap anggota keluarga, bagi kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada siang hari ini kami sudah mengerti dan menyadari bahwa kami memerlukan kasih-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih-Mu, sehingga kami mengasihi Tuhan dan mengasihi setiap anggota keluarga kami yang lain. Itu merupakan suatu kesatuan ya Tuhan. Karena di mana kasih-Mu ada, kasih-Mu itu juga akan kami bagikan kepada yang lain, kepada setiap anggota keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami. Tuhan yang memberkati dan melindungi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Kekasih Tuhan, ibadah telah usai. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita minta kasih Tuhan turun melingkupi kita. Kekasih Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat dan kasih Tuhan. Turunlah berkat dan kasih Tuhan pada diri Bapak, Ibu, teman-teman dan saudara semua. Cinta kasih dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan dapat diberikan kepada rekening BCA nomor 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Jika saudara menggunakan aplikasi yang mendukung KRIS, dapat pula memberikan persembahan dengan men-scan QR Code yang tampil di layar.